Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Jenis Krisya Melodi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan mata kuliah e-commerce dengan judul perancangan sistem berbasis web. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Gusti Jenis Krisya Melodi dengan NIM 210030590. Konsep dari tugas kali ini memiliki konsep pembangunan sebuah sistem aplikasi berbasis web penjualan baju untuk sebuah butik bernama Hyacinth Store. Tujuan dari pembuatan makalah tugas ini adalah untuk membuat sistem toko online Hyacinth Store berbasis website. Adapun tujuan lain dari pembuatan tugas ini adalah sebagai berikut: memberikan banyak pilihan produk pakaian kekinian yang siap dibeli oleh para konsumen pecinta fashion, dan tujuan akademis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil karya ilmiah berupa laporan makalah dan memberikan pembaca pengetahuan yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan teknologi yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem toko online Hyacinth Store berbasis web. Daftar isi yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang berisi analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kebutuhan business table. Yang kedua ada flowchart dan data flow diagram. Yang ketiga ada ERD atau Entity Relationship Diagram, dan yang terakhir ada mapping table. Yang pertama ada kebutuhan pengguna. Di sini ada 3 pengguna yang menggunakan website. Yang pertama ada admin, pembeli, dan sistem. Yang kedua ada kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak pada toko online Hyacinth Store berbasis web sebagai berikut: operating system Windows 10, application servernya XAMPP, programming language-nya PHP, tipe aplikasinya web-based, dan database yang digunakan adalah PHPMyAdmin. Analisis kebutuhan perangkat keras. Analisis kebutuhan perangkat keras pada toko online Hyacinth Store berbasis web sebagai berikut: laptop untuk website dan database sebanyak 1 buah dengan spesifikasi SSD 400 GB, RAM 4 GB. Ini adalah analisis bisnisnya. Yang pertama ada faktor performance, sistem yang sedang berjalan. Toko online Hyacinth Store berbasis web tidak bisa diakses di perangkat seluler. Sistem yang diusulkan, tim sedang membangun sebuah sistem baru yang lebih baik agar toko online Hyacinth Store berbasis web ini dapat diakses di perangkat seluler. Yang kedua ada factor information, katalog yang disuguhkan lewat sosial media hanya terbatas dan transaksi yang bisa dilakukan oleh pembeli pun juga terbatas. Sistem yang diusulkan, informasi lengkap dan beragam, pilihan pakaian juga lebih banyak, dan pembeli bisa memilih dan membeli sebanyak yang mereka inginkan selagi stok masih ada pada website. Yang ketiga ada faktor ekonomi, harga produk yang ditampilkan tidak sesuai dengan harga pasaran. Sistem yang diusulkan, harga udah sesuai dengan pasar, tidak terlalu rendah ataupun tinggi. Selanjutnya ada flowchart. Di sini ada flowchart dengan alur prosesnya. Yang pertama, di sini pelanggan melakukan registrasi terlebih dahulu, lalu data akan disimpan pada database server, database user. Lalu setelah melakukan registrasi, pelanggan melakukan login dan sistem akan memverifikasi username dari si pelanggan tersebut. Jika berhasil, pelanggan akan langsung bisa mengakses website dan memilih ataupun mencari produk sesuai dengan keinginan si pelanggan itu sendiri. Saat sudah menemukan produk pilihan, pelanggan dapat langsung memasukkan produk ke dalam keranjang dan bisa langsung melakukan proses checkout barang dan akan dialihkan ke halaman transaksi. Pada saat melakukan proses transaksi, sistem akan mengambil data pembelian dan meneruskan data tersebut kepada admin, dan admin akan menerima informasi pembelian. Jika sudah terkonfirmasi oleh admin, maka pelanggan akan menerima informasi pembelian barang beserta informasi tagihan yang perlu dibayarkan. Jika sudah, pelanggan dapat langsung melakukan transaksi dengan mengirimkan bukti transfer yang nantinya akan diverifikasi oleh admin, dan jika sudah diverifikasi, maka pelanggan akan menerima informasi pengiriman barang. Jika barang sudah diterima, pelanggan dapat memberikan penilaian kepada toko dan penilaian tersebut akan diterima oleh admin. Maka selesai alur dari proses jual beli pada aplikasi penjualan berbasis web Hyacinth Store. Selanjutnya ada data flow diagram yang level 0. Narasi dari data flow diagram level 0. Yang pertama, admin dapat mengisi username dan password saat login, update data produk, update data pembayaran, update pengiriman, dan update data pemesanan. Admin juga menerima data diri pembeli dan data produk, data pemesanan, data pengiriman, dan data konfirmasi pembayaran.
Pembeli mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi username dan password saat login. Data pemesanan, upload bukti pembayaran, data alamat pengiriman, serta menerima akun, data informasi produk, data status pesanan, dan data status pemberian dan data status pembayaran. Selanjutnya ada data flow diagram level 1. Narasi data flow diagram level 1 diantaranya, yang pertama bisa dilihat saya mempunyai 5 proses. Yang pertama, proses registrasi pelanggan, proses login user, proses mencari produk, proses transaksi, proses pengiriman. Pada DFD ini terdapat 3 entitas, yaitu admin atau penjual, pelanggan, dan sistem. Yang pertama, pada proses, pelanggan melakukan proses register ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan dan sistem memasukkannya ke tabel pelanggan, lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Yang kedua, pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu yang sama maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. 3. Kemudian pada proses yang ketiga, admin akan memberikan data produk yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk, lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan data pembelian yang nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian. Lalu tabel pembelian memberikan data pembelian ke sistem. Selanjutnya, proses yang keempat, pembeli memberikan data produk pilihan dan melakukan pembayaran. Lalu data tersebut akan masuk ke dalam tabel pembayaran. Kemudian tabel pembayaran memberikan data pembayaran kepada admin, lalu admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima oleh pelanggan. Pada proses terakhir, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan, lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Narasi dari Entity Relationship Diagram. Yang pertama, entity pengguna yang memiliki 6 atribut antara lain ID pengguna sebagai primary key, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut one to many. 2. Entity pesanan memiliki 5 atribut antara lain nomor pesanan sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, ongkir, tanggal pesanan, dan status, di mana satu pesanan dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut one to many. Yang ketiga, entity produk memiliki 6 atribut antara lain ID produk sebagai primary key, nama produk, harga produk, stok produk, keterangan produk, dan gambar produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau many to one. Entity admin memiliki 6 atribut antara lain ID admin sebagai primary key, email admin, password admin, telepon admin, alamat admin, dan nama admin, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau disebut one to many. Yang kelima, entity detail pesanan memiliki 5 atribut antara lain nomor pesanan, ID transaksi, tanggal pesanan, jumlah produk, ID produk, di mana satu pesanan mempunyai banyak detail pesanan atau disebut one to many. Yang terakhir, entity transaksi produk memiliki 8 atribut antara lain ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, nomor transaksi, jumlah TF, bukti TF, nomor rekening, nama pelanggan, dan tanggal transaksi, di mana satu pembelian produk memerlukan satu pembelian. Yang terakhir ada mapping table. Di sini dalam tabel pelanggan ada atribut ada 7 atribut. Yang pertama itu ID pelanggan dengan tipe data integer. Keterangannya itu adalah primary key. Nomor telepon varchar, tipe datanya varchar, password, tipe datanya password, nama pelanggan, tipe datanya varchar, username, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, dan alamat, tipe datanya varchar. Di tabel admin, ada ID admin sebagai integer dan keterangannya primary key, nomor telepon varchar, password, nama admin varchar, username varchar, email varchar, alamat varchar. Tabel pelanggan, ada ID pelanggan sebagai integer dan sebagai primary key, nomor telepon varchar, password, nama pelanggan varchar, username varchar, email varchar, alamat varchar. Di tabel admin ada ID admin sebagai tipe datanya integer sebagai primary key, ada nomor telepon varchar, password, nama admin varchar, username varchar, email varchar, alamat varchar. Yang terakhir ada tabel produk. Di situ ada ID produk sebagai tipe data integer sebagai primary key, stok integer, gambar BLOB, harga produk integer, nama produk varchar, keterangan teks.
Tabel transaksi, atributnya ada ID transaksi, tipe datanya integer sebagai primary key, ID transaksi integer, nomor transaksi integer, jumlah transfer integer, bukti transfer itu glob, nomor rekening itu integer, nama pelanggan varchar, tanggal transaksi date, ID pelanggan itu integer sebagai foreign key. Itu saja presentasi dari saya. Kiranya bisa membantu orang-orang di sekitar untuk membuat tugas hal yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.